Baik, semangat pagi kembali anak-anak kami kelas 12 MIA. Kali ini kita akan lanjutkan materi yaitu tentang hukum Ohm. Baik, hukum Ohm itu sendiri sebenarnya sudah Anda pelajari di SMP. Namun, bagian mana yang harus kita perdalam kali ini? Karena kalian sudah di level kelas 12 SMA. Mungkin kalau ditanya tentang hukum Ohm, yang paling kalian ingat itu langsung persamaan matematisnya. Lalu, apa hubungan dari hukum Ohm dengan materi yang kita bahas sebelumnya? Ya, kalau Bapak ingatkan kembali di SMP sebenarnya konsep fisikanya mengatakan bahwa hukum Ohm itu mengatakan bahwa kuat arus, ya, kuat arus. Minggu lalu kita simbolkan I yang mengalir, ya, yang mengalir pada rangkaian itu akan berbanding lurus, ya, berbanding lurus dengan tegangan. Itu nanti dari sumber baterai, berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik terhadap resistor. Baik, itulah bunyi dari hukum Ohm. Tetapi secara matematis di SMP sudah kalian buatkan bahwa I sama dengan V per R, ya kan? Yang mana I itu minggu lalu juga sudah kita ingatkan, itu adalah kuat arus sendiri, satuan ampere, sedangkan V itu beda potensial. Ya, beda potensial atau sering disebut dengan tegangan. Satuannya volt, lalu R itu hambatan atau resistor. Oke, ini konsep dasar di SMP-nya. Lalu kalau Bapak hubungkan dengan materi minggu lalu, ya. Minggu lalu kita membahas sudah jelas yang mengalir itu sebenarnya apa. Nah, kalau minggu lalu yang kita bahas kan seperti ini. Ada baterai, ada kutub negatif, ada kutub positif. Kalian sudah paham. Lalu ketika ini kita hubungkan dengan kabel pada sebuah bola lampu. Nah, kalau begini kemarin lampunya tidak menyala karena belum terhubung. Lalu kalau ini sudah terhubung semua, lampu menyala. Lihat, kan sudah menyala dia. Kira-kira seperti itu. Kembali Bapak ulang. Minggu lalu sudah kita bahas tuntas bahwa sebenarnya yang lewat dari sini adalah elektron. Oke. Lalu efek sampingnya dikatakanlah mengalir arus dari kutub positif. Nah, hubungannya apa? Hukum Ohm yang kalian bahas di SMP kalau digambarkan pada rangkaian seperti ini, perhatikan. Begini dibuat gambarnya, ya kan? Jadi apa yang mau kita jelaskan dari kedua gambar ini? Gambar di atas dan di bawah itu sama persis. Di atas lampu, itulah yang digantikan jadi resistor. Jadi lampu ini sekarang kita simbolkan dengan R. Kalau setrika pun ini boleh, kulkas, televisi, handphone boleh. R lah semua simbolnya itu. Lalu perhatikan, ini positif, dibuat tanda positif pada baterai. Ini negatif. Kalau pada rangkaian ini dan kedepannya, inilah yang kita gunakan. Inilah simbol baterai. Yang panjang ini menyatakan kutub positifnya, lalu yang pendek ini menyatakan kutub negatif.
Berarti arus dari sinilah mengalir. Inilah yang kalian bahas di SMP kemarin. Baterai itu akan kita simbolkan dengan V. Ini baterai. Inilah simbol. Oke? Inilah yang dijelaskan oleh si Om. Kalau begitu, dari konsep minggu lalu, ternyata kuat arus itu adalah Q per T. Boleh juga NE per T. Keterangan sudah kan? Nah, sekarang dari kedua konsep ini, apa yang bisa kita ambil? Kalau dibutuhkan nanti di soal yang lain, ternyata kalau I sama dengan I, bisa saja persamaan itu kita ganti V per R. Ini yang mana? Yang dari sana. Berlakunya nanti itu dengan Q per T. Kalau mau dilanjutkan lagi dengan jumlah elektron, boleh kau hubungkan ke sini. Bisa kira-kira? Baik. Inilah yang akan kita tuntaskan selama bab ini sebetulnya. Jadi yang mau kita kembangkan bagaimana penggunaan resistornya. Oke, baik. Maka sekarang akan Bapak dalami khusus di bagian resistor. Ingat, nanti setelah kalian tonton video ini, ambil catatan pentingnya ya, supaya bisa ada yang kau ingat. Bisa kira-kira? Baik, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan kenapa ini saya tinggalkan. Resistor hambatan itu tadi bisa pakai lampu, bisa setrika, bisa televisi, bisa kulkas dan lain-lain. Pokoknya semua alat elektronik itulah resistor. Oke? Nah, sekarang resistor ini tergantung pada bahannya. Ingat itu ya. Adanya kabel terbuat dari tembaga. Ada katanya dari kawat biasa, dari baja. Maka sekarang kita dalami khusus dulu tentang hambat jenis. Ya, hambat jenis. Maka karena tadi setiap jenis kawat, jenis bahannya itu menentukan nilai resistansinya, nilai hambatannya. Maka nilai sebuah hambatan, misalnya ada kawat, tembaga, emas, baja, panjangnya N, lalu luas penampangnya A, maka nilai hambatannya itu R di dalam kawat ini setara dengan Rho kali L per A. Apa itu? Tidak usah bingung dulu. Lihat saja Bapak jelaskan. R itu tadi sudah sebenarnya. R itu tadi nilai resistornya atau hambatan. Rho itulah hambat jenisnya, ya. Jenis kawatnya. Jadi antara tembaga, emas, kawat yang lain itu hambat jenisnya berbeda-beda. Ingat itu ya. Jadi Rho dalam hal ini itu hambat jenis ohm meter. Sedangkan R itu panjang kawatnya, satuan meter, lalu A luas penampang. Ya, luas penampang kawat meter kuadrat. Kalian sudah kelas 12, tidak usah lagi Bapak ajari mengubah sentimeter kuadrat ke meter kuadrat. Baik, lalu coba kita review kembali pelajaran SMP ada, lalu di SMA kelas 12, 11. Penguaian. Jadi kalau sebuah zat padat dipanaskan, dia akan memuai. Berlakulah di sini. Coba lihat, ini kan ada L. L itu panjang.
Jadi ini bisa mengakibatkan terjadinya penguaian. Artinya apa, halo? Artinya pada nilai hambatan ini juga bisa berubah kalau suhunya berubah. Masih ingat rumus penguaian kemarin? SMP? SMA? Muai panjang apa? Panjang akhir sama dengan panjang awal 1 tambah alfa delta T. Sama persis. Maka hambatan akhir itu juga berlaku. Hambatan awalnya 1 tambah alfa delta T. Semua sama. Keterangannya saja yang berbeda. R0 berarti apa? Hambatan mula-mula. Hambatan awal atau satuan ohm. RT hambatan akhir. Satuan ohm. Alfa koefisien, ya kan? Koefisien muai panjang. Ya, koefisien muai panjang hambatan. Satuan per derajat Celcius. Sedangkan delta T perubahan suhu. Ya, perubahan suhu. Derajat Celcius. Kalau delta T, ya Bapak pikir tidak usah terlalu kita persulit, itu berarti suhu akhir kurang suhu awal. Bisa ya? Baik. Jadi di pertemuan kali ini kita hanya mendalami konsep hambat jenis ini. Ya, ini yang mau kita dalami dari hukum Ohm. Sekali lagi Bapak ingatkan, kenapa ada hambat jenis? Karena setiap jenis kawat bahannya, ya, misalnya dari tembaga, dari baja, dari aluminium, besi biasa, dari emas, itu tentunya memiliki nilai hambatan yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Oke, itu kenapa ada hambat jenis? Karena jenis bahannya. Lalu yang kedua yang kita ambil hari ini, ketika suhu naik, itu menghasilkan penguaian. Penguaian sudah kita bahas terpisah. Penguaian panjang nih, dari L Bapak ambil tadi. Berarti kalau panjangnya berubah, nilai hambatannya berubah. Ini dia persamaan. Iya kan? Baik, sekarang kita bahas dulu contoh soal. Buka buku paketmu, halaman 31. Semua buka bukunya. Bapak tidak akan menuliskan soal, ya. Halaman 31, soal nomor 2. Bapak baca, kita bahas bersama. Seutas kawat logam 40 ohm, garis bawahi 40 ohm. Saya garis bawahi 40 ohm, berarti apa itu? Resistor R, lihat dari satuan kalau kau bingung. Bisa? Ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awal. Bapak ulang, ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awal. Ditanya apa? Hambatan baru. Oke, ini soalnya menjebak. Ya, menjebak. Kenapa? Coba lihat gambar ini. Katakanlah di soal kita buku paket halaman 31, soal nomor 2. Katakanlah ini kawat itu. Jadi data pertama katanya hambatan awalnya berapa tadi? 40 ohm. Inilah gambarnya. Katakan Bapak buat berarti ini luas awal, ini panjang awal. Hanya itu data kita. Lihat kalimat inti. Ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang semula. Ini yang ditarik kan. Kalau ini ditarik, kira-kira logika kita bagaimana? Ya makin panjang Pak, betul makin panjang. Pertanyaan saya, adakah pengaruhnya dengan luas ini? Ketika dia makin panjang, berubahkah luasnya? Pasti berubah. Iya kan? Nah, jadi
sama kita panjang akhir berapa nih? 1,5 kali. Kalau Bapak buat 3/2 bisa 1,5. Lalu bagaimana dengan luasnya? Yang jelas pasti berubah loh. Gak mungkin lagi sama luasnya. Ini Bapak buat panjang akhir. Lalu yang ditanya, berapalah sekarang hambatannya? Oke? Seutas kawat hambatannya 40 ohm. Ini dia. Ini datanya semua. Ditarik panjangnya menjadi 1,5. Ini makin panjang, otomatis luasnya berubah. Berapa nilainya? Sebelum kita menjawab, satu pertanyaan tambahan dari Bapak. Apakah jenis kawat ini sama dengan ini? Sama kan? Kan kawat ini yang ditarik, jenisnya sama. Maka kesimpulan kita, hambat jenisnya sama. Yang ini tadi, jenisnya sama. Oke, mari kita selesaikan. Perhatikan ya. Apa tadi rumus R? Ada tadi rumus kita, R sama dengan rho L per A. Ada kan? Sekarang tinggal kita masukkanlah. Kalau R0 per RT kan begitu. Sama dengan, boleh ya? Berarti ini awalnya semua datanya. Lalu di sini rho T panjang akhir per luas akhir. Apa yang sama? Jenisnya. Kalau ini ditunjang, ini tewas. Boleh ya? L-nya ada. Ada. Lihat di mana nanti kita sangkutnya. R0 40 ohm per panjang akhir sama dengan, ayo matematisnya ini bagaimana? Ini kan jadi L0 per luas awal kali, begitu kan? Luas akhir per panjang akhir. Nah, di sini kita nyangkut. Coba, di mana kita buat secara matematika ini lo, biar bisa sampai tugas kita itu. Apalah yang sama dari sini dan ini? Ketika ini sebelum ditarik lebih luas, panjang sebegini. Setelah ditarik luasnya berkurang, panjang bertambah. Yang sama apa? Volume. Dari kedua kasus ini volume benda itu tetap sama. Ya, volume. Berarti kalau memang volumenya sama, volume awal sama dengan volume akhir, apa rumus volume tadi? Luas alas kali tinggi. Yang pertama itu berarti A0 L0, boleh ya? Yang di sini AT kali LT. Oke, sekarang masukkanlah datanya. L0 luas akhir, panjangnya tadi berapa? 3/2 L0. Boleh? Habis ini kan? Kali silang. Berarti 2A0 sama dengan 3AT. Lalu berapa AT? 2/3A0. Bisa terima? Inilah kita masukkan ke sana. Selesailah soal ini. Lihat. Lalu 40 per hambatan akhir sama dengan L0 tetap L0, A0 tetap A0 kali luas akhirnya jadi nih 2/3 A0 per ini tadi LT 3/2 L0. Saya ya, tunjang, tewas, smackdown, wafat. Gimana nih? Berarti tinggal Bapak buat kesini ya. 40 per RT sama dengan 4/9. Bisa ya? 4/9. Tunjang di sini, tewas tinggal 10. Maka hambatan akhirnya jadi 90. Oh. Oke. Di buku kita pilihannya apa? Duduk.
Bisa kira-kira? Jadi sebetulnya sering kalian terjebak, tidak kalian lihat pengaruh luasnya ini. Itu sebetulnya. Memang kalau langsung pun kalian masukkan ke rumus, adanya pilihannya itu. Tapi secara logika, pasti ini berubah. Saya baik, bisa nanti kalian ulang-ulang. Satu soal lagi, kita bahas bersama, lalu sisanya untuk latihan. Masih dari buku paket yang nomor 3, halaman 31 nomor 3. Oke, lihat. Diketahui hambatan kawat perak, bahannya itu bersuhu 0 derajat Celcius adalah 4 ohm. Koefisien muai suhunya itu 0,00375. Suhu yang menyebabkan hambatan kawat tersebut menjadi 7 ohm. Pertanyaan saya, ada berapa kawat di soal? 1, kan? 1. Tapi suhunya 2. Lihat kemarin. Mari kita bahas. Halaman 31, soal nomor 3. Oke. Pada suhu 0 derajat, berarti suhu awalnya 0 derajat Celcius. Nilai hambatannya 4 ohm. Hambatan awal 4 ohm. Oke. Koefisien muainya tadi berarti alfa ya, 0,00375 per derajat. Suhu yang menyebabkan hambatannya menjadi 7 ohm. Hambatan menjadi, berarti itu akhirnya menjadi 7 ohm. Suhu yang ditanya, suhu akhir itu berapa? Saya, kalau begini gampang penyelesaiannya. Coba, apa tadi rumus kita yang ada delta T? Ini dia. Hambatan akhir sama dengan R0 1 tambah alfa delta T. Bisa diikuti? Oke. Sekarang masukkanlah. Hambatan akhir 7. Awal 4 kali 1 tambah alfanya 0,00375 delta T, begitu. Lalu 7 sama dengan, ini secara matematika kalikan ke dalam dulu kan. Ini dulu dikalikan, berapa itu? 4 tambah 4 kali, pencet tinggal kontrol itu. Silakan, jangan pura-pura berpikir kau. Saya pun saya pencet, saya aja menghafal, ya kan? 4 kali 0,00375. Saya dapat 0,015. Samanya ini 0,015. Ada delta T-nya kan? Nah, sekarang gimana? Tarik 4 ke depan. Jadi berapa dia? Ayo, pindahkan. Berarti sekarang 7 kurang 4 itu menjadi 0,015 delta T. Ini 3 sama dengan 0,015 delta T. Kulator-kulatorkan, delta T menjadi 3 per 0,015. Berapa delta T-nya? Kalkulator. Bapak sudah hitung semalam itu. 200 derajat Celcius. Yang ditanya bukan delta T, Pak, tapi suhu akhir. Ya nggak masalah. Apa tadi rumus delta T? Suhu akhir kurang suhu awal. Berarti itulah 200, iya kan? Nah, berarti sekarang suhu akhir, suhu awal berapa? 0, 200. Berarti suhu akhir tetap 200 derajat Celcius. Bisa? Apa pilihan? Ayah. Kebetulan ya, karena suhu awalnya 0. Kalau tidak 0, perhatikan. Oke? Baik. Itu inti dari hukum Ohm yang kita bahas hari ini. Bapak harap seperti yang sebelumnya, contoh soal yang 2 ini masukkan juga ke dalam catatan. Nanti soal latihan akan Bapak share di grup. Tetap jangan segan-segan nanya Bapak. Japri kalau kau malu bertanya di grup. Ya, ingat di awal kita sudah buat standar.
Standar cita-citamu tidak bisa diturunkan. Hanya standar belajarmu yang harus kau pertahankan dan kau tingkatkan. Oke?